Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Februari 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Ini energi dirimu dengan dirinya. Oke, di situ, kemudian di situ, dan kemudian ada di situ ya. Nah, berikut ada energinya di situ. Kemudian ada energinya di sini. Kemudian ada di situ. Kemudian ada di situ ya. Oke, baik. Mari minta konfirmasi dulu. Ini maksudnya apa? Ya. Oh ya Taurus. Mari paham. Kemudian ada di situ. Kemudian ada situ. Oh gitu. Iya ya, baik Taurus. Jadi kayaknya kamu itu tuh ngerasa ya bahwa bersama dengan dia nampaknya cukup ngebahagiain dirimu gitu ya. Jadi ya mungkin dalam interaksi chattingan kalian atau teleponan-teleponannya kalian. Nah, di situ kayak kamu ngerasa bahwa caranya dia ya ngomong sama kamu itu tuh kayak bikin kamu ngerasa happy aja gitu, ngerasa kamu seneng aja gitu ya. Atau katakanlah ketika berumah tangga dengan dia, kamu kayak ngerasa bahwa kamu udah dapet nih suami atau istri yang ideal banget menurut kamu gitu. Nah, setelah hadirnya dia dalam hidupnya kamu gitu ya, kamu kayak ngerasa bahwa ada nih dianya mampu untuk ngelengkapi dirimu gitu ya, bukan sebab karena kamu kurang, tapi ya ada dapat nilai tambah dari kehadirannya dia dalam hidupnya kamu seperti itu ya. Jadi kayaknya Mari lihat kamu udah ngerasa cocok banget gitu loh dengan si seseorang ini gitu ya. Dan ya kamu kayak oke, kamu kayak berusaha betul gitu ya ngebuka kesempatan atau ya menciptakan momen gitu ya supaya uh, relationshipnya kalian berdua ini tuh bisa lebih langgeng gitu ya, bisa lebih nambah di sana keharmonisannya, atau bisa lebih dekat gitu ya, bisa lebih akrab kalau ini hubungannya masih PDKT gitu ya, atau ya ini hubungannya bisa berkembang ke arah yang lebih jos, lebih mantap lagi gitu loh ya. Dan ya Mari lihat kamu cukup kooperatif dalam relationship ini. Sekiranya hubungan ini pun masih dalam level PDKT aja gitu ya. Nah, tetapi kayak caranya kamu gitu loh memperlakukan seseorang ini itu tuh kamu berusaha betul bikin dianya ngerasa nyaman gitu loh sama kamunya gitu ya. Nah, dan ya kamu tentu kamu akan bikin trigger-trigger atau kamu sudah gitu ya, kamu sudah bikin trigger-trigger gitu ke si seseorang ini, kayak gimana lah caranya gitu supaya dianya itu tuh memang melihat relationship bersama dengan kamu ya relationship yang patut untuk mendapatkan effort terbaik dari dia gitu ya. Bahwa ya makin lama dianya makin sayang sama kamu, dia makin cinta sama kamu, dianya makin pasti gitu ya, merasa pasti untuk ngejalani hubungan kalian berdua ini. Nah, tetapi dalam masa relationshipnya kalian, Mari lihat makin bertambah hari gitu ya, bisa aja kok makin ngerasa ini ya, percikan-percikan di awal relationship itu tuh makin berkurang gitu ya. Memang belum berpisah, tetapi nah ini pula memang belum berpisah kalian berduanya, masih kayak memungkinkan lah untuk berjumpa, untuk tetap berkomunikasi, namun tidak seperti di awal mula relationship ini. Udah kebanting gitu ya, 180 derajat di sana. Dan
kamu mulai nih nggak tenang gitu. Kamu mulai nggak tenang ngejalanin hubungan kalian. Jadi kayak ada aja nih perasaan-perasaannya kamu atau pikiran-pikirannya kamu yang membuat kamu itu tuh bisa gedek gitu loh sama si pasangannya kamu. Dan Mari rasa bahagianya itu tuh ternyata cuma sebentar ya. Limit waktunya cuma sebentar. Katakan di sana itu tuh ya mungkin kalau hubungan ini udah lama banget gitu ya. Jangan-jangan hanya 1-2 tahun di awal relationship aja. Banyak yang indahnya. Berikutnya mulai di situ. Mulai terjadi ada ini ya, mulai sering tengkar gitu ya. Atau setidaknya banyak tuh pikiran-pikiran negatif yang memang tidak terungkapkan ya. Hanya gini, misalnya kamu ngeliat dia, udah tuh cepet pikirannya kamu, oh udah pasti udah gini nih, dia pasti udah gitu tuh gitu ya. Dalam artian yang jelek lah gitu. Misalnya kamu ngechatting dia, ini contoh aja ya. Terus dia lambat ngejawab chatting kamu bisa tuh mikirnya udah macem-macem gitu. Wah dianya itu udah asik tuh sama cewek lain atau sama cowok lain. Atau kamu bisa aja mikir, wah dia itu tuh sengaja nih ngabain aku gitu ya. Nah dan ya seringlah di situ tuh terjadi tengkar gitu loh ya. Nah atau ini tuh bisa juga contohnya seperti kayak ragu-ragu gitu ya, kelihatan makin kesininya ragu-ragu ngejalani relationship ini itu ya. Nah ketika ragu-ragu itu bisa jadinya melemparkan rasa kesal pada yang lain gitu ya. Kan setiap hal yang dijalani dengan keraguan-raguan itu kan bikin gak nyaman ya, bikin gak enak. Terus penyebab ketidaknyamanan dan ketidakenakan ini dituduhkan gitu kepada yang lain. Wah dia ini, sebabnya karena dia ini gitu. Makanya aku jadi kayak stres mikirin dia, perasaannya aku itu tuh gak tenang setiap mikirin dia gitu ya. Nah, jadi kayak tuduh-tuduhan di sana kalau Mari lihat. Jadi ibaratnya gini, saling membahagiakan mantap jos, tapi kemudian saling menyakiti, oh sama mantap josnya gitu ya. Gitu. Jadi ya kalian berdua ini tuh seperti dua orang yang sebenarnya sama-sama mau, tapi ya tanpa disadari sama-sama saling menyakiti gitu ya. Sama-sama saling menyakiti ini. Nah, sehingga akhirnya model relationship kalian saat sekarang bisa aja nih jadi model kayak casual gitu ya. Berubah dia statusnya. Yang tadinya suami istri yang ingin dijalani dengan prinsip konvensional gitu ya. Kemudian berubah menjadi arah-arah ke ya dari yang konservatif gitu ya, dari yang konservatif berubah menjadi kayak kemodern-modernan gitulah, seperti gaya open marriage itu istilahnya gitu-gitu ya. Atau ini tuh berubah jadi teman tapi mesra, gitu. Jadi tidak lagi dirasa relationship ini tuh layak untuk mendapatkan treatment terbaik gitu ya, pemberian terbaik dari dalam diri itu. Berpisah tidak, tetapi juga dikatakan bersama kok kayaknya ya tidak memuaskan gitu loh ya, tidak memuaskan di sana. Jadi Mari lihat kalian bisa agaknya terombang-ambing gitu ya. Ya dilema gitu loh dengan hubungan ini itu ya. Kalian bisa aja ini lose contact gitu ya. Kalian bisa lose contact untuk beberapa waktu, katakanlah di luar waktu kewajaran ya. Kalau dalam hubungan itu kan ambang batas kewajaran tidak komunikasi itu tuh 1 hari itu ya. Nah dalam hubungan kalian bisa itu tuh seminggu nggak ada komunikasi,
Sebulan bahkan bisa nggak ada komunikasi. Tapi berikutnya ujuk-ujuk komunikasi lagi, ketemu lagi, gitu. Ya, oke, ini tuh nggak ada ceritanya cerai-ceraian gitu. Tapi ya ini maaf ya, maaf banget. Hubungan seksualnya sudah jarang banget gitu. Ini tuh bisa udah pisah ranjang. Kalau kebetulan hubungan ini tuh LDR-an, udah jarang pulang gitu loh. Ya, jarang pulang di sana. Atau ya jelas-jelas di depan mata kepala sendiri ngelihat nih pasangan kok kayaknya asik sama cewek lain, sama cowok lain, kayak gitu ya. Nah, jadi sakit-sakit gitu ya. Namun kalau bener-beneran mau selesai, dirasa-rasa belum bisa juga, belum mau gitu ya. Sebenarnya bukannya soal bisa nggak bisa ya, tapi ya belum mau aja gitu loh. Ya, jadi karena mungkin udah banyak gitu ya perasaan sakit, sehingga ada itu biasa ya, aku nggak mau lah kebagian hanya rasa sakitnya aja. Aku ingin juga mendapatkan rasa bahagianya lagi. Nah udah nunggu-nunggu nih, kapan bisa ngerasa bahagia kembali. Atau ya datang tuh kreativitasnya pikiran ini gitu ya, ingin ngelihat kalau dianya itu tuh ngelakuin ini, ngelakuin itu dan sebagainya gitu loh. Dan ya karena keinginan untuk melihat itu, akhirnya tetap memilih untuk bertahan di hubungan ini. Atau masih coba tetap menjalin koneksi. Nah seperti itu ya. Walaupun tentu seperti kata Mari tadi, model koneksinya ya ndak intens gitu ya. Tetap ada, tapi kemudian tiada, terus ada lagi. Jadi ini tuh modelnya on off, nggak jelas. Nah kadang-kadang gini, katakan kamu udah deh, aku legowo aja, aku nggak usah mikir-mikirin dia. Tapi nggak tahu-taunya ketika kamu ngerasa kamu udah enjoy dalam hidupnya kamu Taurus, dianya nongol, lah goyang lagi kamunya. Gantian nih, dia juga bisa seperti itu ke kamunya. Situ ya. Dia juga bisa seperti itu. Jadi untuk beberapa kasusnya relationship kalian berdua ini atau kondisi keadaannya relationship kalian berdua ini tuh, kalian bisa aja sih sesungguhnya sudah kayak punya hidup masing-masing gitu kan. Tetapi masih ada koneksi intim di antara kalian berdua. Intim bukan artinya seksual loh ya, enggak. Ada koneksi mesra gitu. Di luar batas hanya label pertemanan, persahabatan. Ada aja gitu loh, bisa saling gantian nih, men-trigger bolak-balik gitu ya, untuk teringat lagi, berharap lagi, terganggu lagi, gitu ya. Jadi kalau Mari nampak nanti ini tuh di bulan Februari ini ya, di awal Februari, nanti kamu tahu dia akan datang nongol lagi ke kamu gitu kan, nongol ini. Nah ketika dia nongol, kamu satu sisi happy, tapi satu sisi lagi kamu bisa agak terbakar amarah ini sama dia gitu ya. Teringat kamu masa-masa ketika kamu kangen, rindu, berharap dia telepon, berharap dia mesrain kamu gitu, berharap dia ngajak kamu jalan gitu ya. Atau kamu teringat ketika kamunya nangis gitu ya, ketika kamunya galau ya, ingatan-ingatan yang dalam kondisi kamu itu tuh sedang tidak baik-baik saja, sebab karena dia. Jadi kamu bisa tuh nunjukin ini ya, sikap kesalnya kamu ke si pasangannya kamu gitu. Misalnya
dia chatting kamu, kamu bisa tuh langsung ngebawelin dia, ngapain lu chatting gua gitu ya, ada apa lagi, mau ngapain kamu gitu. Atau kamu bisa tidak merespon gitu ya, mampus lo, gua nggak mau nih balas chattingan lo gitu ya, biar lu tahu rasa, gua nggak ada, biar lu ngerti gua nggak ada niatan mau manis-manisan lagi sama lu gitu ya. Kamu tunjukin ini gitu ya, bahwa dalam hubungan kalian kamu bisa aja bukan hanya menjadi korban, tapi dia pun bisa kamu jadikan korban, kamu jadi pelaku kali ini gitu ya. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu dibuat sakit hati sama dia, dia pun bisa kamu buat sakit hati. Nah, dan yang itu yang mau kamu tunjukin sama si seseorang ini gitu ya. Memang seseorang ini tuh kalau mari lihat modelnya dia akan mondar-mandir aja nih dari kamunya Taurus tuh ya. Kalau kamu anteng, dianya datang ngegadohin kamu gitu ya. Nah, ketika katakan kamu udah mulai terpancing nih, mau nice lagi ke dia, lah ada kamu lihat perubahan dari dia. Memang gitu-gitu aja modelnya si pasangan kamu gitu ya. Nah, terutama nih kalau dia dalam kondisi keadaan yang ngerasa sedih lah, ngerasa gimana lah gitu ya. Pokoknya dalam keadaan yang gak enak lah dia, dalam keadaan tidak baik-baik aja. Mari lihat-lihat, orang yang pertama dia ingat itu kamu gitu loh ya. Kalau dia lagi kondisi baik-baik aja, dia bisa sama siapa kek gitu ya, dia bisa cuekin kamu kek gitu. Tapi begitu hati dia sedih, kondisi keadaan dia tidak oke menurut dia, kamu yang duluan disamperin sama si seseorang ini gitu ya. Dan ya lagian dia bisa aja kayak ngerasa, pantes kok kamunya itu tuh dia deketin lagi gitu ya, sebab dia ngerasa nih kalau dia punya kontribusi yang cukup besar dalam hidupnya kamu. Nggak tahu ya apakah seseorang ini tuh ngaku-ngaku aja, sebatas ngaku-ngaku nggak jelas gitu ya. Tapi ya menurut dia, ya dia wajar-wajar aja nih kalau dianya itu tuh bisa menghubungi kamu ataupun meninggalkan kamu kapanpun dia mau. Sebab kayak ini hubungannya semacam ada arah-arah transaksinya dia lihat gitu ya. Jadi dia tidak merasa kalau kamu itu tuh dirugikan oleh kehadirannya dia, bahkan ada kemungkinan besar kamu justru diuntungkan gitu loh ya. Jadi kayak kalau kamu itu tuh ngerasa kesel-kesel, gedek-gedek gimana gitu ya ke seseorang ini, seseorang itu tuh bisa bingung gitu. Kenapa sih kamu kayak gitu sama dia? Ada apa sih kamu ini? Gitu loh. Kamu bisa aja juga dituduh itu tuh, nggak benar kamu jadi orang gitu ya. Aku kan udah ngasih kamu ini, aku kan udah beri kamu itu gitu. Tapi kok kamu gitu sih sama aku? Gitu loh ya. Dan ini hubungan kalian ya, mari lihat bisa akan panjang ini relationship-nya. Walaupun katakan di situ tuh saling menyakiti gitu ya. Nah, tetapi bisa panjang. Terutama itu tuh kalau kamu tetap membuka diri ke seseorang ini. Gitu ya. Nah, karena seseorang ini tuh nggak akan ninggalin kamu sampai bertahun-tahun berikutnya ini. Kalau mari nampak ya. Jadi nampaknya memang kontribusinya dia itu tuh masih tetap akan mengalir ini untuk kamu. Mari nggak, untuk beberapa kayaknya memang mari lihat-lihat ya, bertemu nggak bertemu, komunikasi nggak komunikasi, tapi nampaknya memang ada ya minimal aliran finansial ya dari si seseorang ini untuk kamu ya Taurus kalau mari lihat. Nah, jadi itu sepanjang dianya masih berkontribusi, walaupun kamu bilang kontribusinya dia itu tuh hanya seupil-upilnya kamu gitu ya. Nah, tetapi ya karena kontribusi seperti itu, makanya dia kayak ngerasa dia berhak gitu ya, bisa dapat perlakuan yang baik gitu loh dari dirimu gitu ya. Makanya kalau dia ngilang tiba-tiba terus datang lagi, ya dia bilang ya
mesti begitu caranya. Dan kamu nggak boleh komplain. Nah, demikian ya. Dan ya memang kalau mari lihat hubungan kalian berdua ini, bisa aja ini sesungguhnya bukan cinta sih. Baik kamu, baik dia. Ini tuh nggak ada ini ceritanya cinta itu tuh nggak ada. Cuman kayak ada beberapa hal yang nampaknya kalian cocok gitu loh. Ya, cocok satu vibrasi untuk beberapa hal. Nggak tau lah. Misalnya dalam hal seksual gitu ya bisa. Dalam hal ya kamu butuh apa, dia bisa kasih, dia butuh apa, kamu bisa beri. Udah gitu aja. Jadi ini tuh arah-arahnya memang kalau nggak dia bahasanya transaksional, ini tuh kayak bahasanya seperti hubungan yang dikunjungi itu tuh sekejap sesaat hanya untuk mencari apa ya, buster energi mungkin kayak gitu ya, buster energi, atau kayak hanya mau mencari validasi aja, validasi bahwa ada nih seseorang yang mau menerima aku apa adanya, mau menganggap aku berharga, mau yang gitu-gitu ya, seseorang yang bisa bikin aku senang, bikin aku happy, bikin aku gembira, seperti itu ya. Memang ini tuh hubungannya nggak kuat ini. Ini tuh ibaratnya kayak kita makan cabai sambel gitu ya, yang super pedas. Kadang-kadang ingin gitu ya, ingin makannya itu tuh pakai level yang super pedas. Tapi sesekali. Nah, kayak gitulah ini relationship-nya kalian. Kalau sering-sering dimakan atau kalau sering-sering ada interaksi menyakitkan. Tetapi ada masa-masanya walaupun ketika hidup sudah tenang, sudah anteng, kayak mau cari-cari sensasi pedes-pedes gimana gitu. Nah, itu kalau mari lihat hubungan ini. Jadi main-main untuk mengkacau-kacaukan pikiran dan perasaan aja ini, gitu ya. Kalau mau digarap-garap pun relationship ini ke arah yang serius, nggak mungkin bisa. Sebab apa? Tidak ada energi total baik dari kamu ataupun dari dia, gitu ya. Jadi ya, kalau kalian yang tipenya mudah panik, mudah kesel, cepet marah, dan kamu udah ngerasa terganggu betul dengan kehadiran seseorang ini, maka nggak ada jalan ya. Kamu harus berhentilah memberikan akses kepada dirimu sendiri dan kepada dirinya untuk membuat kisah drama-drama lanjutan dalam relationship ini. Nah, kayak gitu ya. Kalau enggak, model hubungan kalian itu tuh model hubungan seolah-olah ya cinta dan benci di dalamnya, gitu. Dia nggak ada dirinduin, dia ada bikin keki, bikin kesel. Nah, kayak gitu prinsipnya. Dan sama mirroring. Kalian berdua ini tuh sama modelnya, gitu ya. Ditinggalkan kok yo ada sayang, nggak mau dijalani yo kok yo memuakkan, bikin sakit. Nah, kayak gitu ya. Kecut enak gitu loh. Gimana itu bilangnya? Kecut enak itu ya. Nah, itu deh modal hubungan kalian berdua ini. Kalau kamu lagi pengen dengan dia, dianya nggak mau. Giliran dianya mau, kamunya nggak mau. Nah, akhirnya kalian seperti muter-muter lari-larian di roda statis gitu loh. Nah, di sana ya, berkejar-kejaran, berpacu-pacuan, saling menghindar, saling mengelak, saling butuh, saling benci, saling rindu. Ya udah muter-muter di situ-situ aja. Itu ya kalau Marina tampak. Oke, baik. Dalam relationship kalian ini hadir energi dari Capricorn di sana, ada energi dari Aries, Aquarius hadir. Berikut ada energi dari Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo hadir di situ. Energi Scorpio ya menutup pembacaan kita kali ini.
Oke lah, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.